penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya, kalau semua berjalan dengan lancar. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Yang mudah-mudahan hakim bukan sebagai stempel untuk ada di persidangan ini. Sudah seperti yang diduga, Nikita Mirzani tentu tak terima dengan vonis penjara 4 tahun disertai denda 1 miliar rupiah atas kasus yang menyeretnya ke dalam tahanan sudah selama 9 bulan. Tapi ada satu alasan yang membuat Nikita Mirzani tersenyum, yaitu pasal tindak pidana pencucian uang serta pasal pemerasan yang dituduhkan kepadanya sejak awal, rupanya tidak lagi terdengar pada saat pembacaan putusan oleh majelis hakim. Namun aneh bagi Nikita, bahwasannya ia dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, tapi hukuman yang harus diterima mencapai 4 tahun penjara. Pada titik ini, Nikita Mirzani tidak menolak hasil sidang putusan, tapi siap banding demi mendapat hukuman yang lebih ringan atau tak ada lagi hukuman. Kecewa yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih gitu. Terus gue tua di dalam. Iya, TPPU-nya nggak terbukti, pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal satu pasal. Ya nanti kita berjuang di banding aja. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. Namun meski protes pada vonis 4 tahun penjara, serta siap banding ke tingkat pengadilan tinggi, ekspresi Nikita Mirzani bisa sesantai itu menjalani persidangan kemarin. Tidak ada reaksi yang terlampau berlebihan dengan adanya vonis 4 tahun penjara itu. Nikita bahkan seolah sudah mengetahui bahwa apa yang akan diputuskan hakim pada persidangan kemarin tidak akan sesuai dengan apa yang mereka kira. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Penampilan Nikita Mirzani ketika menghadiri persidangannya kemarin punya cerita sendiri. Niki tampil dengan outfit yang terkesan simple namun tetap stylish. Pakaian serba hitam dari Nikita seakan juga menggambarkan pesan tentang duka atas dugaan ketidakadilan yang dialami. Kedua rambut yang dikepang dengan model kekinian membuat wajah Nikita lebih berseri dan cerah dari biasanya. Tak heran begitu ia pertama kali memasuki ruang persidangan, riuh suara para penggemar yang mendukungnya, juga tim media menyambutnya dengan antusias. Ayo, nanti gimana persiapan? Nggak ada persiapan. Kalau hakimnya benar harusnya pulang. Ayo. Nggak tahu ya. Ntar lihat aja hasilnya. Ayo, nanti. Ayo minggir. Minggir dulu. Yang terbaik. Kami penegasan aja untuk sidang ini berarti pure ini merupakan skincare ya, Ami ya? Iya, skincare. Jadi bukan. Tapi kan di pengadilan bilangnya beda lagi. Dari Tapi ntar lihat aja. Dari faktanya ini skincare. Fakta ini berdasarkan skincare berarti ya, Ami ya? Permulaan kasus.
Sempat berharap bebas, Nikita Mirzani justru divonis 4 tahun penjara. Tapi ini tentu lebih baik daripada tuntutan 11 tahun penjara dari tim jaksa penuntut umum. Mungkin karena ini pula, jika persidangan kali lalu, Nikita menangis sedih usai persidangan. Namun kali ini hatinya serasa plong, sehingga yang ada bukan lagi tangisan, tapi hanya senyum dan pelukan hangat pada keluarga. Hal yang aneh dari drama pengadilan kemarin adalah sikap majelis hakim yang menolak dan menghindar untuk berjabat tangan dengan Nikita Mirzani. Usai menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Nikita. Ada apa dengan ekspresi seakan-akan tak suka dari hakim kepada Nikita Mirzani? Jadi dengan telah dibacakan putusan tersebut, maka untuk persidangan perkara terdakwa Nikita Mirzani dengan nomor 362/2025 Pengadilan Jakarta Selatan sudah selesai dan sidang dinyatakan tutup. Kontras dengan sikap hakim yang memilih untuk tidak ramah kepada Nikita Mirzani. Ada penggemar yang setiap mengawal sidang Nikita sejak awal hingga kemarin. Mereka adalah para ibu yang datang dengan hati yang tulus dan setidaknya punya empati dan bela rasa kepada sosok sang idola. Di mana menurut mereka, Nikita Mirzani tidak bersalah dan patut mendapatkan vonis bebas dari hukuman. Silakan nunggu di luar dulu. Iya. Biasanya wartawan duluan. Tim media nanti kan masuknya. Ilahi, doa yang terbaik, bebas. Hanya satu kata hari ini, apa kata-kata hari ini? Semangat kakak Nikita! Namun jika Nikita Mirzani ada pendukung, Reza Gladys tentu juga ada pendukungnya. Dan sosok yang berdiri di garda terdepan untuk mendukung Reza tentu saja adalah Fitri Salhuteru, mantan sahabat karib Nikita Mirzani. Kemarin saat persidangan Nikita, Fitri gelar nobar di kediamannya. Bisa jaga. Sementara netizen terbelah jadi dua kubu, namun tampak banyak yang mendukung Nikita Mirzani. Ada yang menuding bahwa sejak awal kasus Nikita memang sudah dipelintir sangat jauh karena pasal yang dituduhkan jaksa penuntut umum jadi berubah. Juga kasus yang didengung-dengungkan ada pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Ternyata di sidang putusan justru kasus pencemaran nama baik. Publik juga heran Nikita hanya dijerat pasal pencemaran nama baik, tapi hukumannya bisa mencapai 4 tahun penjara. Benarkah Nikita akan menuntut balik pihak Reza Gladys karena tudingan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti? Well ya pemirsa, jadi dari 11 tahun penjara ya sekarang dikurangi menjadi 4 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah, dan kita bisa melihat bagaimana senyum sumringah dari seorang Nyai Nikita Mirzani itu juga happy sekali, dan tadi juga sempat ada sedikit mau salaman dengan pihak hakim tapi mungkin ya karena mungkin etika gitu ya, jadi diberikan tempel aja, salam namaste Sawadika, ya, kayak gitu zaman ya. kita COVID kemarin ya Pak Nisa. Iya. Semoga ini juga menjadi sesuatu yang membuat Nyai ini lebih berhati-hati nanti ya untuk bertindak ke depannya. Karena kan di sini mungkin ada beberapa yang terbukti dan beberapa yang enggak, tapi tidak menghilangkan gitu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Nyai. Jadi dari sini juga kita belajar gitu ya untuk hati-hati dalam bersikap dan juga bertutur kata. Itu